Halo, what's up guys, kembali dengan saya, dengan Aji Kanafa. Apa kabar semuanya? Selamat siang, salam siang dari malam saya di sini. Di sini malam minggu di Houston, Texas guys. Nah, saya tergelitik untuk mengunggah sebuah stereotip baru. Ini adalah stereotip yang ketiga dari edisi stereotip di channel saya. Terinspirasi oleh permintaan salah satu teman subscriber yang meminta saya untuk mengunggah stereotip tentang one night stand di Amerika. Saya yakin sebagian besar dari kalian sudah tahu apa one night stand, tapi mungkin sebagian dari teman-teman semua masih ada yang mungkin kurang paham apa yang saya maksud dengan one night stand di sini. Apa satu malam berdiri? Nah, ini yang perlu saya luruskan di sini. One night stand kalau orang-orang bule menyebutkan atau orang Indonesia yang paham macam casual seksual ya, jadi semacam hubungan seksual secara casual yang dilakukan antara dua orang yang pada umumnya itu berlawanan jenis. Tentu saja meskipun saya yakin ada yang ya casual antara sesama jenis, tapi saya tidak mau membahas masalah itu. Nah, kenapa disebut dengan casual? Karena kejadiannya itu adalah spontanitas. Kejadiannya itu tidak terencana dan biasanya tidak ada semacam kayak perasaan emosional macam kayak suami istri atau misalnya kayak kekasih atau pacaran yang sudah terlanjur begitu dalam. Tidak ada. Jadi orang yang bertemu di satu momen, misalnya bertemu di bar, bertemu di klub malam, bertemu di rumah teman, bertemu di jalan, di halte bus atau dan sebagainya. Kemudian karena satu alasan mereka tercipta sebuah percakapan dan karena merasa nyaman, nah akhirnya mereka membawanya ke tempat yang lebih jauh. Itu yang disebut dengan one night stand guys. Nah, banyak sekali dari teman-teman mungkin berpikir bagaimana sih one night stand di negara barat atau di Amerika. Karena mungkin kalian melihat saya tinggal lama di Amerika, apakah saya sendiri pernah mengalaminya, pernah sebagai pelakunya, atau mungkin saya bisa berbagi pengalaman atau pandangan tentang itu. Nah, ini yang saya ingin bagi pada kalian semua. Tadi pertama saya pikir agak sedikit bingung ya, karena mungkin bagi orang-orang Indonesia atau sebagian besar dari kalian yang terinspirasi oleh cerita-cerita di movie-movie atau di televisi bahwa one night stand itu hanya dilakukan di Amerika atau hanya dilakukan oleh negara-negara barat. Meskipun saya yakin bahwa dalam prakteknya one night stand itu sebenarnya juga sangat merata dilakukan di hampir seluruh penjuru dunia dan tidak luput seperti di kota-kota besar di negeri kita di Indonesia. Praktek-praktek seperti itu juga banyak dilakukan. Hanya saja karena budaya di negeri kita, budaya di Indonesia itu sangat tertutup untuk mempublikasikan sesuatu hal yang dirasa masih tabu. Kemudian di sebaliknya di negara-negara barat, di Amerika, kayak kehidupan one night stand itu adalah sesuatu yang, karena Amerika salah satu negara liberal yang mana hal-hal yang bagi orang-orang Indonesia sangat tabu atau sangat haram, bagi mereka itu sangat sangat mudah untuk dipublikasikan. Itu bedanya. Makanya sorotannya bahwa kalau di barat atau di negara-negara barat atau di Eropa, di Australia, di Amerika, bahwa kehidupan one night stand itu sangat banyak dilakukan. Alright guys, baik, kita lanjutkan di sini. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan ya, bagaimana sih semacam kayak garis besar one night stand di Amerika. Apakah one night stand itu dilakukan oleh semua orang Amerika, sebagian besar orang Amerika, atau hanya semacam kayak kasus-kasus kecil yang juga tidak berbeda jauh seperti negara Indonesia misalnya. Saya meyakini bahwa one night stand itu sebenarnya budaya barat atau budaya Amerika yang terlalu dibesarkan. Maksud saya bahwa tidak semua one night stand itu berlaku di seluruh kalangan masyarakat Amerika. Karena begitu juga semua akhirnya kembali pada strata sosialnya, latar belakang pendidikannya, kemudian kayak latar belakang bagaimana orang tua mendidik anak-anak mereka. Karena saya yakin bahwa masih banyak juga orang-orang Amerika yang, terutama mereka yang educated, yang terdidik, mereka juga tidak serta-merta dengan mudahnya mau melakukan hal-hal seperti itu. Kalau kalian misalnya berpikir bahwa one night stand itu bisa dilakukan dengan siapa saja, kalian bisa ya kayak menjemput orang di mana saja, kemudian kalian bisa berpikir itu mudah begitu saja, itu salah. Karena kalau kalian misalnya, contoh
berpikir untuk mendapatkan Weinstein, kemudian pergi ke bar, pergi ke nightclub, pergi ke tempat-tempat yang negatif seperti itu, mungkin itu akan terjadi. Weinstein itu bukan sesuatu yang kadang mudah untuk dibayangkan. Mereka yang terdidik, mereka yang punya dasar agama yang bagus, mereka pun juga tidak serta-merta melakukannya, karena bagaimana juga masih banyak sekali orang-orang di Amerika yang pola pikirnya sangat kolot ya, artinya mereka melihat bahwa hubungan seksual itu sangat mulia untuk dilakukan dengan pasangan yang mereka cintai. Alright guys, itu saja short stereotype tentang one night stand di Amerika. Jadi saya tidak mengulasnya secara detail karena saya juga secara knowledge saya juga tidak paham masalah one night stand di negeri ini. Tapi itu garis besar yang saya tahu, bahwa saya yakin bahwa one night stand itu bukan sebuah budaya yang hampir pas dilakukan oleh orang-orang Amerika, hanya sebuah kasus-kasus kecil yang mungkin dilakukan oleh sebagian orang, mungkin karena satu alasan tertentu sehingga mereka punya sebuah kesepakatan untuk melakukannya. Baik kawan, terima kasih sudah mengikuti perjalanan stereotip saya yang cukup pendek ini. Terima kasih atas atensinya. Jika kalian punya permintaan-permintaan tentang stereotip yang lain, jangan lupa untuk menulis komen-komen atau menulis permintaan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sekali lagi, dan seperti biasa sebelum saya menutup perjumpaan kali ini, saya sampaikan selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan jangan pernah lelah untuk selalu berbagi kemanfaatan. Salam hangat dari Houston, Texas.